Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Junior Universitas Lumbanturuan dengan NPM 23150610050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basic switch and end device configuration guna memenuhi tugas akhir pada praktikum jaringan komputer pada judul pertama. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Academy sebagai instruksi untuk melakukan demo demo yang akan saya lakukan. Nah, jadi pada Cisco Academy ini terdapat sebuah lab yang bernama Basic Switch and Device Configuration. Jadi nanti saya akan mendemokan, membuat topologi dan juga konfigurasinya. Langsung saja, jika kita lihat pada instruksi yang diberikan, eh, jadi kita harus membuat topologinya terlebih dahulu, yang dimana terdiri dari dua switch dan dua buah PC. Oke, instruksi step pertama, setup the network topologi. Jadi kita langsung saja akan membuat topologinya. Yang pertama, kita pasang dua buah komputer atau PC. Kemudian kita akan menambahkan dua buah switch. Kita membuat seperti topologi yang sudah ada pada instruksi lab Cisco Academy-nya. Nah, kemudian kita harus menyambungkan kabelnya terlebih dahulu, menyambungkan antara switch dan PC-nya. Kita akan langsung sambungkan saja. Nah, jika sudah tersambung, kita harus menunggu dulu sampai ini yang berwarna oranye ini akan menjadi hijau. Karena jika masih oranye, artinya masih nonaktif, sehingga untuk mengaktifkannya kita harus menunggu sampai kabelnya berwarna hijau. Seperti ini. Dia sudah mulai hijau. Ini artinya juga sudah aktif, tinggal satu lagi. Nah, sudah aktif semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu configure PC host. Berarti kita akan mengkonfigurasi PC hostnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan IP address dan subnet mask address pada PC hostnya, tiap-tiap PC ya, PC A dan PC B. Baik, langsung saja kita masukkan, caranya tinggal kita klik, kemudian desktop, IP configuration, sekarang kita tinggal masukkan, IP yang diminta adalah untuk yang IP A 192.168.1.10, subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kemudian untuk yang PCB diminta IP address-nya 192.168.1.11. Subnet masknya sama 255.255.255.0. Oke, selanjutnya instruksinya adalah
mencoba konfigurasi dari IP-nya, apakah berjalan atau tidak. Kita disuruh mencoba untuk mengecek konektivitasnya di command prompt, apakah terkoneksi dengan baik atau tidak. Jadi kita masuk command prompt. Perintahnya adalah if config /all. Nah, jika sudah tampil seperti ini, artinya sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk yang PCB-nya. From config /all. Nah, sama seperti tadi, jika sudah seperti ini, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Oke, kita sekarang masuk ke tahap 3, konfigurasi dan setelan dasar untuk switch-nya. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat konfigurasi untuk switch-nya. Jadi kita langsung klik saja dan masuk ke CLI. Kita enter switch. Nah, switch di sini artinya kita sudah memasuki user exec mode. Nah, di sini kita hanya sebagai user biasa, tidak dapat berbuat banyak. Nah, di sini kita disuruh untuk masuk ke privilege exec mode agar kita bisa dapat melakukan banyak perintah. Langsung saja enable. Enable adalah perintah untuk masuk ke privilege exec mode, yang dimana dapat dilihat pergantian pada logonya. Jika sudah pagar seperti ini, switch dan pagar, kita sudah masuk ke privilege exec mode. Nah, kemudian kita sekarang diminta untuk masuk ke global exec mode dengan perintah configure terminal. Ini adalah mode paling tinggi untuk kita melakukan apapun untuk switch. Sekarang poin yang selanjutnya kita diminta untuk mengganti nama hostname, mengganti nama switch-nya atau hostname-nya. Nah, di sini default dari namanya adalah switch, yang dimana jika kita ganti, kita menggunakan perintah hostname dan namanya. Di sini saya membuat S1 untuk switch 1. Nah, namanya sudah terganti dari switch ke S1. Oke, selanjutnya perintahnya adalah no IP domain lookup. No IP domain lookup. Nah, perintah ini adalah perintah untuk uh, memutus ini agar jika ada kesalahan atau typo, switch masih bisa berjalan dengan lancar. Karena jika tidak ada perintah no IP domain lookup, misalnya saya menggunakan perintah ping, tapi saya typo menjadi pin, maka switch akan macet untuk beberapa saat karena mencari host
dari DNS. Jadi dia akan membaca bahwa itu adalah sebuah host. Jadi dia akan eh, mencari beberapa saat sehingga untuk switch-nya sendiri itu akan macet. Nah, maka dari itu jika kita memakai perintah no IP domain lookup, dia tidak akan menganggap itu sebagai host. Jadi dia akan eh, terus berjalan dan dia akan mengindikasikan itu sebagai sebuah kesalahan. Baik, selanjutnya ada perintah poin D untuk mm, keamanan. Jadi kita disuruh untuk membuat password pada privilege access mode-nya. Berarti sekarang kita akan membuat password. Pertama kita akan enable secret class. Nah, enable secret class ini merupakan perintah untuk membuat sebuah keamanan pada kelas. Kelas yang dimaksud itu untuk privilege access mode-nya. Jadi sebelum kita masuk ke dari user exec mode ke privilege exec mode, dia akan meminta keamanan dulu. Selanjutnya ada perintah line connol. Ini untuk akses langsung pada kabel konsol switch. Nah, jadi jika di switch itu hanya ada satu konsol yaitu konsol 0. Jadi line konsol 0 ini berfungsi untuk keamanan dari akses langsung jika disambungkan dengan kabel konsolnya. Selanjutnya kita akan membuat password. Di sini passwordnya diminta adalah Cisco. Jika ingin membuat password, perintahnya cuma password dan nama passwordnya. Kemudian login, ini untuk eh, perintah jika kita masuk ke privilege access mode, kita harus login. Nah, kemudian kita akan lakukan percobaan, kita disuruh exit. Kita exit lagi, kita coba enable, kita masih di privilege, kita exit. Nah, jika kita sudah masuk keluar dari privilege, kita jika ingin masuk kembali kita harus masukkan password yang diminta. Nah, kita masukkan password yang sudah kita buat, Cisco. Nah, di sini sudah masuk dan kita akan bisa masuk lagi. Nah, sekarang kita eh, diminta untuk masuk ke interface VLAN-nya. Interface VLAN 1. Nanti kita masuk ke mode configure terminal lagi. Nah, kita masuk ke interface-nya, VLAN dari VLAN satunya. Nah, kemudian kita eh, masukkan IP address dari switch-nya. Nah, IP address-nya sendiri dapat kita lihat dari topologinya seperti ini. Kita akan memasukkan IP address-nya
dan 2, 8, 1, 1, 5 untuk subnet kemasnya. Nah, kemudian kita masukkan perintah no shut. Perintah ini berfungsi untuk agar tidak menonaktifkan switch-nya. Jadi dia akan tetap nyala. Nah, kemudian poin F, kita diminta membuat banner MOTD. Banner ini berfungsi untuk seperti uh, hanya untuk teks sebelum kita masuk ke login atau masuk ke privilege access mode-nya. Jadi caranya seperti ini, kita copy saja. Oh, kita sebelumnya harus masuk ke configure terminal biasa terlebih dahulu. Oke, dan kita masukkan teks yang ingin kita uh, tuliskan. Sini saya akan melakukan copy satu. Kita paste. Ini ada yang double ya. Copy, copy, kemudian kita melakukan paste. Nah, di sini kalimat yang dituliskan untuk bannernya sudah tercatat. Jika kita ingin mencoba, kita akan exit dan exit. Nah, saat kita login, kalimat yang tadi sudah dituliskan akan muncul sebagai banner, sebagai awalan sebelum kita login dan akses verifikasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah save the configuration dengan perintah copy running config startup config. Nah, jadi perintah ini berguna untuk melakukan saving atau menyimpan konfigurasinya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga jika kita keluar dari CLI-nya, kita tidak mengulang kembali apa yang harus diperintahkan. Kemudian display the current configuration dengan perintah show running config. Nah, di sini adalah perintah untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan atau yang sebelumnya sudah kita jalankan. Seperti ini. Oke.
Selanjutnya poin I, display the iOS version and other useful switch information. Dan di sini dengan perintah show version kita diminta untuk menampilkan eh, versi dari switch information-nya. Baik, selanjutnya ada untuk menampilkan status dari interface yang tersambung ke switch. Nah, dengan perintah show IP interface brief. Nah, jika ini kita jalankan, akan muncul interface yang tersambung dengan switch kita. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi, hanya satu yang terhubung dengan interface switch kita yang ini, yaitu VLAN satu kita dengan IP yang sama dengan switchnya 192.168.1.1. Nah, selesai sudah konfigurasi untuk switch yang pertama. Nah, kita akan mencoba konfigurasi untuk switch yang kedua dengan tahapan yang sama seperti switch yang pertama. Hanya saja kita harus melakukan konfigurasi juga kepada switch yang kedua. Oke, langsung saja kita buka switch yang kedua. Di sini, langsung saja.
selesai untuk konfigurasi switch yang kedua. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi untuk switch yang pertama dan switch yang kedua. Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya yang diminta setelah kita mengkonfigurasi switch yang kedua adalah melakukan ping dari PC ping ke switch 1 dan switch 2, dari switch ping ke PC 1 dan PC 2. Oke, langsung saja kita akan mencoba. Nah, pertama dari PC yang pertama, kita akan melakukan ping ke PC yang kedua. Kita akan menuliskan IP yang sudah kita masukkan di PC yang kedua tadi, itu 92.168.10.1.11. Nah, berhasil di ping. Selanjutnya kita melakukan ping ke switch yang pertama. 1.1.1. Nah, sudah berhasil juga di ping. Selanjutnya kita melakukan ping ke switch yang kedua. Ping 192.1.2. Baik, untuk yang PC pertama ke PC sudah berhasil melakukan ping ke PC kedua, switch yang pertama dan switch yang kedua. Selanjutnya untuk yang PC kedua, kita akan melakukan ping ke PC pertama terlebih dahulu. 192.168.1.10. Baik, sudah berhasil di ping untuk PC pertama. Kemudian kita melakukan ping ke PC yang satu, ke switch yang satu, titik satu, titik satu. Nah, sudah berhasil untuk melakukan ping ke PC switch yang pertama, kemudian kita melakukan ping ke PC yang kedua. Nah, sudah berhasil juga. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan ping dari switch ke PC. Langsung saja kita melakukan ping untuk ke PC yang pertama terlebih dahulu. Ping 192.168.1.10. Oke, sudah berhasil untuk melakukan ping ke PC yang pertama. Selanjutnya kita melakukan ping ke PC yang kedua. 8.1.11. Berhasil juga melakukan ping ke PC yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan ping ke switch yang kedua. Titik satu titik. Oke, sudah berhasil melakukan ping ke PC yang kedua. Switch yang kedua. Selanjutnya dari switch yang kedua, kita akan melakukan ping ke PC dan switch yang pertama. Kita melakukan ping ke PC yang pertama. Oke, sudah berhasil dan sukses. Selanjutnya ke PC yang kedua, berhasil juga. Selanjutnya ke switch yang pertama. Titik satu. Nah, sudah berhasil juga untuk melakukan ke ping ke switch yang pertama. Nah, kita sudah berhasil melakukan semua ping, baik dari PC 1 ke switch pertama, ke switch kedua, dan PC 2, dari PC 2 ke PC pertama, dan switch 1 dan switch 2. Begitu juga untuk switch dan ke lainnya.
Lalu kita sudah berhasil menyelesaikan lab basic switch and device di configuration ini. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan refleksi yang harus kita jawab. Nah, yang pertama, pertanyaannya adalah mengapa beberapa port fast Ethernet pada switch eh, statusnya naik dan beberapanya lagi turun. Nah, yang dimaksud itu adalah yang ini, tanda, tanda yang seperti ini. Nah, tadi di awal kita sudah lihat ada dua tanda yang hijau bentuknya seperti ini, eh, dan yang oranye. Yang oranye itu artinya menunggu untuk terhubung, sedangkan ada satu tanda lagi yaitu warna merah tapi tanda panah ke bawah. Nah, saya akan menjelaskan jika tanda hijau ke atas ini artinya port fast Ethernet pada switch-nya sudah terhubung dengan benar. Nah, artinya konektivitasnya sudah ada. Nah, jika tandanya ke bawah berwarna merah dan ke bawah itu artinya ada gangguan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak terhubung. Jadi konektivitasnya itu tidak ada. Gangguannya bisa disebabkan oleh kabel yang rusak atau port yang salah dan sebagainya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, eh, apa yang menyebabkan ping, pengiriman ping gagal kirim? Nah, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan gagal ping, seperti yang sudah kita coba tadi. Yang pertama itu jika kita tadi salah memasukkan IP address, kita akan gagal melakukan ping. Yang kedua, jika eh, ya seperti yang barusan saya jelaskan, jika tidak tersambung dengan baik, maka kita juga tidak akan bisa melakukan ping. Kemudian ada juga faktor firewall, maksudnya di situ kita tidak bisa melakukan ping karena adanya pembatas dari firewall defender bawaan dari komputer kita. Dan sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang mengakibatkan gagal ping seperti kabel rusak dan lainnya juga. Baik, sudah selesai dengan pembahasan untuk tugas akhir praktikum jaringan komputer. Judul yang pertama dengan lab modul basic switch and device configuration. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan dari saya, maafkan. Sekian dan terima kasih.